Keuangan Yormani, saya bersama dengan Aidil Akbar. Kita akan membahas tentang mengelola upah terbatas dalam kaitan Hari Buruh pada hari ini. Baik, Mas Aidil, terima kasih ada di studio. Nah, ini kan upah minimum provinsi untuk DKI Jakarta ya, untuk di DKI Jakarta untuk kalangan buruh itu 2,2 juta per bulan. Cukup nggak sih sebenarnya? Kalau kita hidup gaya metropolis ya nggak cukup. Gitu. Jadi kalau bisa cukup apa nggak cukup, kan tergantung dari gaya hidup kita, tergantung dari apa namanya. Sebenarnya yang membawa kemudian keuangan kita menjadi berantakan itu adalah karena terbawa oleh lingkungan kan. Ya. Jadi peer pressure sangat kuat nih, gitu ya. Yang seharusnya mungkin dari kategori mereka belum mampu, dianggap belum mampu atau belum masuk ke market sesuatu, sekarang menjadi sesuatu yang dipaksakan harus dimiliki, gitu ya. Contoh misalnya HP, gitu ya. Jadi kalau saya bicara sama beberapa teman, karena saya sering ngasih penyuluhan juga di pabrik-pabrik dan sebagainya, komponen yang besar, salah satu yang besar dari mereka itu adalah sebenarnya beli pulsa sama beli rokok, ya kan? Iya, itu salah satu komponen yang besar. Jadi kalau kita bicara jujur sama mereka, biaya makan mungkin mereka habis antara ya 400.000 sampai 800.000 sebulan gitu ya. Itu dengan catatan kalau misalnya masih sebagian masak sendiri di rumah gitu ya. Tapi kalau udah jajan di luar gitu dan lain sebagainya, udah pasti akan besar gitu. Jadi sebenarnya kita balik lagi, bisa nggak sih kita pisahin antara kebutuhan pokok primernya dengan sekundernya, gitu ya. Terus juga yang nggak kalah penting biasanya juga yang membuat banyak sekali pengeluaran mereka berlebih keluar itu adalah tadi selain rokok dan beli pulsa, kemudian juga banyak cicilan. Jadi kalau saya sering nih ke pabrik-pabrik ya ngelihat itu kalau pas lagi break makan siang tuh pada gelar dagangan kan, cuas. Jadi ada baju lah, ada panci lah, ada jam lah, ada HP bekas, HP baru, segala macam semua komplit. Dan itu bisa dibayar. Kan mereka makan di luar buat apa juga beli ini apa kredit panci lah segala macamnya. Nah jadi ya makanya jadi makan di luar kan makan siang biasanya. Tapi kan makan pagi sama makan malam mereka bisa makan di rumah. Jadi hal-hal seperti itulah yang kemudian mengambil penghasilan mereka gitu ya, maksudnya karena mereka mesti bayar cicilan, beli ini, beli itu dan sebagainya, itulah mengurangi bisa sampai 20-30% dari penghasilan mereka. Baik, tapi 2,2 juta itu untuk hidup di Jakarta itu layak hanya untuk satu orang kan? Sebenarnya kalau kita bicara untuk hidup di Jakarta dengan kebutuhan primer saja, di kurang lebih itu butuhnya sekitar antara 1,4 sampai 1,6. Kalau sendirian itu sendirian. Ya? Itu sudah punya kontrakan, kamar kontrakan sudah gitu termasuk? Enggak, itu hanya untuk biaya hidup biaya makan dan transportasi biasanya. Sementara tinggal di mana tuh? Nah, tinggalnya nanti baru tinggal biasanya kalau mereka kan tinggalnya either mereka dikontrakan, petakan, atau kalaupun mereka kontrakan kan sharing biasanya. Petakan itu kan biasanya rumahnya sekitar 400.000 sampai 600.000, mereka bisa sharing bertiga atau berempat misalnya. Jadi masing-masing cuma bayar 150.000. Jadinya sebenarnya kalau dihitung itu memang ngepas gitu ya. Memang ngepas. Tapi balik lagi artinya bisa hidup ngepas. Tapi begitu mulai ada pengeluaran lain tadi yang handphone lah, rokok lah dan sebagainya, dan cicilan tadi, itu kemudian membuat keuangan mereka jadi minus. Baik, kita ada Pak Simon di Jakarta. Pak Simon silakan. Pak Simon. Ya, Mbak. Selamat siang juga Pak. Siapa namanya ini? Pak Simon. Iya Mbak. Selamat siang. Suara kecil sekali. Iya halo. Ini begini. Ini yang terjadi setiap tahun ini, 1 Mei ini sebenarnya bagi saya sangat memprihatinkan ya. Saya juga seorang pekerja. Saya sudah boleh bilang 35 tahun bekerja. Saya ini golongan 2, ya 2B. Ini saya ambil kesannya ini begini. Ini sepertinya kalau terjadi seperti ini, seolah-olah para pekerja ini menimbulkan permusuhan dengan yang Bapak dengan golongan 2B, Bapak bagaimana penghasilan pas kamu? Ya saya golongan 2B begini, Mbak. Saya memang kadang-kadang banyak protes dari teman-teman. Aduh, golongan 2B segitu kok jabatan gaji gede, lebih tinggi. Tapi ya kita ada pertanyaan Pak? Ya, maaf ya saya hanya memberi masukan ya. Kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita cuma jas SMP atau STM ya seperti segitu. Jadi jangan menuntut itu. Baik Bapak. Ijazah gitu. Kalau mau lebih tinggi lagi sekolah sarjana lah. Ya baik Pak Simon. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi nanti ya. Nanti dikomentarin Mas Aidil selepas lingan. Dan bisa kami undang Anda untuk ikut bergabung dalam diskusi soal mengelola upah minimum saat ini di 58 30 40 50. Sesaat lagi selepas lingan kami kembali.